166. Abian yang berada di rumahnya duduk di ruang keluarga dengan bermain handphone dengan TV yang menyala. Kenapa dia belum pulang? Batin Abian yang melihat jam di ponselnya. Sudah sore hari namun Z tidak juga pulang kuliah. Biasanya Z pulang selalu siang sekitar jam 3 paling lama. Namun kali ini Z belum pulang juga. Tiba-tiba Abian melihat ke arah televisi yang menampilkan pertandingan balap motor. Sangat kebetulan kamera menyorot ke arah penonton dan memperlihatkan Z yang ada di antara penonton yang bersorak bahagia meneriaki nama seseorang, dan dari gerak-gerik mulut Z terbaca nama yang disorakinya adalah nama Dedi, yang sangat kebetulan juga kamera menyorot Dedi. Jadi dia ada di sana. Batin Abian yang terlihat kesal dengan melihat Z yang tidak pulang ke rumah yang ternyata mencari kebahagiaan sendiri, dan Abian kelihatan sangat panas dengan Z yang begitu bahagia. Apa mungkin dia panas dengan kebahagiaan Z sementara Abian memikirkan kenapa Z tidak pulang-pulang. Setelah pulang dari menonton balapan yang dijadwalkan hari ini, Dedi yang mengajak Z bertanggung jawab mengantarkan Z pulang ke rumahnya. Apalagi sudah malam. Ya untung tidak pulang larut malam, baru jam 9 malam. Z pulang bersama Dedi menggunakan motor Dedi yang mana pasti mereka berboncengan. Saat motor itu berhenti di depan pagar rumah Abian, sangat kebetulan Abian dan Shira keluar dari rumah dan semuanya sama-sama kaget. Abian yang kaget melihat Z turun dari motor balap Dedi dan Dedi yang kaget melihat Shira. Sementara Z sebenarnya tidak kaget lagi, yang terbiasa dengan Abian dan Shira. Bahkan Z cuek seakan-akan tidak melihat dua orang itu. Makasih ya Kak, Dedi sudah mengantar Z pulang, ucap Z membuka helmnya dan memberikan pada Dedi. Tidak masalah Z, sahut Dedi yang juga membuka helmnya dan melihat ke arah Abian dan Shira. Shira, kamu kok ada di sini? Kenapa keluar dari rumah Abian? Bukannya setauku Z hanya tinggal bersama Abian ya, dan tidak ada orang tua Abian. Lalu kamu kok bisa keluar dari rumahnya? Tanya Dedi dengan penuh selidik melihat kedua orang itu. Aku hanya ada keperluan sebentar, jawab Shira dengan tenang. Keperluan apa sampai malam-malam seperti ini? Tanah Dedi yang kepo. Kamu sendiri dari mana Z, kenapa baru pulang? Tanya Abian yang mengalihkan pembicaraan yang menanyai Z yang padahal Abian sudah tahu Z itu dari mana. Namun Z diam yang tidak peduli dengan pertanyaan itu, yang bahkan tidak melihat Abian. Hal itu mencuri perhatian Dedi yang merasa ada yang tidak beres dengan Z dan Abian. Apalagi ada Shira. Shira, kamu tidak menjawab pertanyaanku, sahut Dedi yang ternyata masih menunggu jawaban Shira. Z melihat Abian yang malah terlihat tidak suka dengan Dedi yang menginterogasi Shira membuat Z mendengus kasar. Kak Dedi, Shira itu sudah biasa datang ke rumah ini. Jadi jangan pertanyakan lagi, karena dia tidak punya jawaban. Karena jawabannya hanya ingin menjadi istri kedua dari suami orang, sahut Z yang langsung bicara to the point yang mengejutkan semua orang termasuk Abian yang tidak percaya Z mengatakan hal itu. Z, apa yang kau katakan? Sahut Shira yang tidak terima dengan perkataan Z. Kenapa? Marah dikatain calon istri dari suami orang. Memang iya kan? Kamu itu sedang melakukan percobaan bagaimana menjadi istri. Karena mau menjadi istri kedua darinya kan? Tegas Z yang sepertinya tidak bisa menahan kata-katanya. Z, cukup. Tegas Abian dengan sentakan. Kenapa? Malu? Jika orang lain tahu jika kau memang berniat ingin menjadikannya istri kedua. Apa yang ingin kau katakan? Dia tidak mungkin seperti itu. Dia wanita baik-baik, wanita soleha. Wanita baik-baik tidak akan datang ke rumah pria yang beristri sampai malam hari. Tegas Z dengan marah-marah. Lalu bagaimana dengan dirimu yang baru pulang malam-malam seperti ini? Pulang dengan laki-laki lain sementara kau sudah bersuami, sahut Abian yang tidak kalah emosinya bahkan tidak peduli ada orang lain di sana. Z mendengarnya hanya tersenyum sinis, istri itu cerminan suami. Suaminya sering seperti itu, lalu kenapa bertanya jika istrinya seperti itu? Diajari dong istrinya, kasih contoh yang benar. Contoh aja tidak benar mau menggurui, mengimami satu aja tidak bisa mau menambah lagi, sahut Z dengan sinis. Z, kau, apa? Sahut Z yang menantang Abian dengan melototkan matanya. Ilmu agama kalian berdua itu terlalu berlebihan, mungkin sudah salah jalur. Jangan dikira dengan lulusan agama kau lebih pintar dan sok tahu.
Jangan dipikir dengan dirimu yang berpenampilan seperti ini sangat alim dengan tertutup kau itu lebih baik dariku, tegas Ze menyindir dua orang di depannya itu. Kamu itu bicara keterlaluan ya Ze, sahut Shira yang tidak terima. Kenapa? Tidak suka? Malu hah? Masih punya malu? Kalau jadi wanita itu tahu diri sedikit. Punya otak tidak, jadi digunakan. Kalau masih cinta dengan suami orang tidak perlu repot-repot sembunyi-sembunyi. Sana menikah kalian berdua, karena jodoh itu cerminan diri dan kalian berdua itu cocok sama-sama munafik. Maki Ze yang tidak bisa mengendalikan dirinya yang mengatai Abian dan Shira membuat Abian mengepal tangannya yang sepertinya Ze sengaja memancing amarah Abian. Menurutnya cukup diam selama ini. Dasar wanita tidak tahu diri, buka sekalian jilbabmu, jangan jadi wanita murahan yang bermain dengan suami orang lain dasar tidak tahu diri, tidak malu, munafik, maki Ze pada Shira. Ze kau, Shira ingin menamparkan Ze, namun dihalangi oleh Dedi dengan melindungi Ze yang seolah memeluk Ze. Jangan bermain tangan, biasanya orang yang bermain tangan adalah orang yang salah, ucap Dedi yang berdiri di hadapan Ze yang melindungi Ze. Abian yang melihat hal itu seolah-olah tidak terima. Kita masuk ke dalam selesaikan semua di dalam tidak perlu orang lain harus tahu masalah rumah tangga kita, ucap Abian dengan dingin. Tidak ingin mengajak calon istri keduamu. Supaya kita sama-sama selesaikan. Sindir Ze yang benar-benar sudah tidak peduli lagi dan sekarang dia benar-benar puas yang sudah mengatakan apa yang dipendamnya selama ini dan mungkin ini karena ada Dedi yang membuatnya berani. Aku bilang masuk ke dalam. Tegas Abian. Kak Dedi makasih sudah mengantarku pulang. Kakak pulanglah. Aku tidak apa-apa kok, ucap Ze yang berbicara dengan tenang. Namun Dedi ragu. Karena bisa dilihatnya masalah Ze dan Abian bukan masalah sepele. Aku masuk dulu Kak Dedi, ucap Ze yang masuk terlebih dahulu dan Abian pun akhirnya menyusul. Bersambung. 167. Di luar hanya meninggalkan Shira dan juga Dedi dengan Shira yang terus melihat ke dalam rumah Abian yang seolah ingin tahu apa yang terjadi di sana. Apa kau sering melakukan semua ini? Tanya Dedi yang membuat Shira tersentak dan langsung melihat ke arah Dedi. Apa maksudmu? Tanya Shira. Apa benar kata Ze, kau itu calon istri kedua Abian? Tanya Dedi yang bicara langsung to the point tanpa ada basa-basi sedikitpun. Atau bukan calon istri kedua? Atau selingkuhannya Abian? Dedi lebih pedas lagi berbicara yang begitu mengejutkan Shira sampai membuat mata Shira terbelalak kaget. Jangan bicara sembarangan Dedi, kau tidak tahu apa-apa, sahut Shira dengan menekan suaranya yang tampak marah. Tadinya mungkin aku memang tidak tahu apa-apa, tetapi setelah berada dalam kejadian ini aku jadi tahu semuanya. Jika ternyata pernikahan Ze tidak seindah itu dan ada durian yang masuk ke dalam pernikahan mereka, sahut Dedi. Kau mengataiku duri? Tanya Ze yang kelihatannya marah dan tidak terima dengan perkataan Dedi. Jika bukan duri apa lagi? Aku tidak banyak tahu istilah dari seorang wanita yang berusaha untuk menjadi orang ketiga di dalam rumah tangga orang lain, ucap Dedi. Aku tidak pernah menjadi orang ketiga. Justru Ze yang menjadi orang ketiga di dalam hubunganku dan Abian. Aku dan Abian adalah pasangan kekasih di mana kaki dalam masa perencana pernikahan dan Ze datang dan merusak segalanya dan lihat mereka menikah dan kau mengatakan aku orang ketiga, ucap Shira yang mencari pembelaan dari perbuatannya dan menyalahkan Ze. Kau menyalahkan Ze atas apa yang terjadi? Kenapa tidak berpikir untuk menyalahkan pria yang kau katakan sebagai tunanganmu? Aku melihat Ze tidak tahu apa hubungan kalian berdua. Tetapi Abian tahu jika dia punya calon istri. Tetapi dia mendekati Ze dan membawanya ke rumahnya dan sehingga terjadi penggerebekan malam itu dan pernikahan terjadi. Kenapa tidak menyalahkan priamu? Tanya Dedi. Aku sangat mengenal Abian dan apa yang terjadi malam itu hanya fitnah. Karena Kak Abian tidak mungkin melakukan apa-apa bersama Ze, sahut Shira yang juga membela Abian. Terlepas itu dari fitnah atau bukan, kau lihat saja apa yang terjadi setelah itu. Mereka menikah juga karena ada penyebabnya dan semua itu gara-gara Abian yang ingin mengambil hukuman Ze, menggantikan hukuman Ze. Kau bisa jelaskan kenapa Abian harus melakukan semua itu? Ucap Dedi dan Shira terdiam yang tidak mampu bicara apa-apa. Shira, daripada kau sibuk untuk belajar dari istri kedua atau kau tidak menerima semua yang terjadi pada dirimu dengan kekasihmu yang menikahi wanita lain.
Sebaiknya kau tanya Abian bagaimana perasaan kepada Z. Mungkin saja pria yang kau katakan sangat kau kenal itu sebenarnya punya hati pada Z sehingga semuanya terjadi, ucap Dedi yang membuat Shira kembali terdiam. Sangat beruntung aku datang ke tempat ini dan aku juga diberi kesempatan untuk melihat keaslian dirimu. Awalnya aku sangat mengagumi saat kita pertama kali bertemu di desa. Tetapi ternyata benar kata Z yang dilihat indah di luar tidak sama dengan di hati dan hari ini aku benar-benar melihat bagaimana keasliannya dirimu. Wanita baik-baik tidak akan mengganggu rumah tangga orang lain, tegas Dedi yang bicara tidak ada lembut-lembutnya. Kata-katanya yang singkat mampu membuat hati Shira dipastikan sakit. Bahkan Shira tidak bisa menanggapi kata-kata itu lagi. Shira hanya diam dengan wajahnya yang tampak berpikir hebat dengan matanya yang berkaca-kaca. Karena mau Shira membela dirinya. Tidak ada yang benar dalam perbuatannya. Karena Abian sudah menikah dan jelas dialah yang salah dalam setiap apa yang dilakukannya. Begitu memasuki rumah, Z yang tampak kesal yang sejak tadi menahan diri langsung memasuki kamarnya. Aku menyuruhmu masuk, ingin bicara denganmu. Bukan langsung masuk kamar, ucap Abian membuat Z tidak jadi mendorong kenopi pintu dan langsung melihat ke arah Abian. Apa yang ingin kau katakan? Tanya Z dengan tatapan dingin yang sudah menunjukkan jika dia tidak peduli dengan laki-laki yang ada di depannya itu. Apa yang kau katakan di luar tadi? Kau sengaja mengatakan semua itu di depan orang lain. Kau ingin mempermalukanku dan juga Shira, ucap Abian dengan menekan suaranya. Oh, masih punya malu ternyata. Aku pikir sudah tidak, tapi baguslah jika punya rasa malu. Makanya jangan sok-sokan alim, jangan sok-sokan, baik. Sok bertanggung jawab di depan semua orang. Lihatkan ini hasilnya, sahut Z dengan santai. Z, sahut Abian menekan suaranya. Apa? Sahut Z menantang Abian dengan menegakkan kepalanya yang tidak takut dengan Abian. Kau benar-benar melewati batasmu Z, ucap Abian. Lalu kau mau apa? Sahut Z yang menantang Abian kembali. Kau malu dengan apa yang aku lakukan tadi. Dan sekarang menyuruhku masuk agar aku tidak terlalu banyak bicara lagi. Agar semua kelakuan busukmu di balik wajahmu yang sok alim itu tidak terbongkar iya. Jaga bicaramu, sahut Abian. Kenapa apa yang aku katakan salah hah? Abian kau itu dengan indahnya, dengan manisnya berjaya di depan orang tuaku akan membimbingku, bertanggung jawab padaku sebagai istri sampai membuat orang tuaku percaya kepadamu. Tapi apa yang kau lakukan setelah kau mengajakku ke rumah ini? Kau memperlakukanku seperti tidak ada di rumah ini. Kita menikah dan bahkan sudah lebih 1 bulan. Kita pisah kamar dan kau tidak pernah menyentuhku. Kita bahkan bukan seperti suami istri. Kau selalu bicara berduaan dengan Shira yang bukan istrimu, mengajaknya ke rumah ini dan seolah ingin menjadikannya istri keduamu. Lalu apa yang aku katakan tadi tidak benar hah? Jika kau hanya manis di depan semua orang dan menyiksa batinku selama pernikahan, tegas Z yang tidak bisa mengendalikan dirinya yang mencurahkan apa yang dirasakannya kepada Abian. Dan Abian, jika aku seperti ini seharusnya kau tidak marah Abian. Kau seharusnya menyadari beratap munafiknya dirimu yang menikahiku dan menjadikanku seperti ini. Ucap Z menekan suaranya. Kau menyalahkanku atas pernikahan ini? Tanya Abian dengan merendahkan suaranya. Jika bukan kesalahanmu, lalu salah siapa hah? Sahut Z. Pernikahan ini tidak akan terjadi Z jika malam itu kau bicara sedikit pun, teriak Abian. Apa maksudmu? Kau menyalahkanku karena aku ada di rumahmu. Abian, kau sadarlah sedikit, kau yang mengajakku ke sana. Bukan aku yang menginginkannya, sahut Z yang tidak kalah berteriak. Lalu saat kita digerebek, kenapa kau diam saja? Kenapa kau tidak mengatakan yang sebenarnya kepada orang-orang? Jika nyata tidak ada yang terjadi di antara kita, kenapa kau diam saja? Seolah membenarkan kita melakukan sesuatu di rumahku. Diammu yang membuat semuanya jadi seperti ini Z. Kau diam yang artinya kau juga ingin memfitnahku. Diammu saat itu membuat orang-orang membenarkan apa yang terjadi dan membuat hubunganku dengan Shira berantakan, teriak Abian dengan menunjuk Z yang terus menyalahkan Z. Abian mendekati Z dengan memegang kedua bahu Z, katakan kepadaku kenapa kau diam saat itu. Apa kau sengaja ingin memfitnahku? Ucap Abian menatap mata Z dalam-dalam dengan Z yang juga menatapnya dengan penuh kebencian. Aku sengaja diam dan tidak mengatakan apa-apa saat itu.
Karena kau telah mempermaikan perasaanku. Teriak Ze yang menepis tangan Abian dari bahunya. Apa maksudmu? Tanya Abian. Kau sudah tahu mempunyai calon istri dan akan menikah. Tetapi kau mendekatiku dan memberiku harapan, semua perhatian yang kau berikan kepadaku, kepedulian dan kecemasanmu kepadaku. Apa kau tidak berpikir jika kau hanya mempermaikan perasaanku? Kau mempunyai calon istri tapi kelakukanmu seolah laki-laki yang tidak punya siapa-siapa dan setelah semua terjadi kau menyalahkanku. Seharusnya kau itu berkaca, karena semua masalah yang terjadi itu karena ulahmu dan bukan aku. Berkacalah Abian, teriak Ze dan kali ini Abian terdiam seolah yang tidak punya jawaban apa-apa. Bersambung 168. Kenapa kau diam? Aku yang seharusnya bertanya kepadamu Abian. Kenapa kau memperlakukan aku seperti itu? Bahkan di saat kita mendapatkan hukuman. Kau mengambil hukumanku di depan calon istrimu. Apa maksudmu melakukan itu? Apa kau pikir semua yang kau lakukan tidak membuatku bingung? Aku bingung dengan perlakuanmu dan sakit hati yang aku dapatkan saat kau mengatakan jika Shira calon istrimu. Kau sadar jika kau telah mempermainkan diriku sampai detik ini? Tegas Ze yang berbicara dengan napasnya yang naik turun yang terasa sesak dan pasti air matanya yang jatuh. Dan sekarang apa maksudmu menjadikanku di posisi yang seperti ini? Menikahiku sudah tidak bertanggung jawab padaku dan kau bersama Shira. Apa maksudmu melakukan? Tanya Ze dengan suara rendahnya yang terlihat sangat lelah. Aku sudah cukup sabar Abian menghadapi dan bertahan selama ini. Aku diam dan hanya ingin melihat akhir ceritanya. Sudah cukup rasa sakit yang kau berikan kepadaku. Aku tidak mulai Abian. Jika kau tidak mempermainkanku, lanjut Ze lagi. Tapi sudahlah, semua sudah terlanjur. Jika ditanya puas, aku puas melakukannya. Aku merasa lega yang bisa membuat hubunganmu berantakan dengan Shira. Karena kau yang sudah mempermainkanku, lanjut Ze dengan menghela napasnya. Apa yang kau inginkan? Tanya Abian dengan suara rendahnya. Ze diam sejenak dan melihat Abian dalam-dalam. Talak aku sekarang juga, jawab Ze yang membuat Abian terkejut dengan mata Abian yang terbelalak kaget mendengar permintaan Ze. Aku ingin bercerai darimu, karena pernikahan ini tidak ada gunanya. Aku rasa kita sudah impas dan sebaiknya kita bercerai dan kau bisa bersama Shira, ucap Ze yang membuat Abian benar-benar terkejut sampai napasnya tidak teratur. Kenapa kau tiba-tiba meminta untuk berpisah? Tanya Abian. Hani untukmu? Bukannya kau ingin menikah dengan Shira, bukannya kau ingin bersamanya? Maka bersamanya lah dan kita harus berpisah. Karena aku tidak ingin dipoligami olehmu, tegas Ze yang memang punya pikiran yang jauh dan tidak akan membiarkan semuanya terjadi kepadanya. Jadi jangan egois. Hubungan kita sudah selesai dan kita sudah impas. Tegas Ze yang sudah berniat yang ingin mengakhiri pernikahannya dari Abian. Ze menghela napasnya dan langsung pergi dari hadapan Abian yang membuat Abian tidak bisa berkata-kata sama sekali. Namun sangat terkejut dengan Ze akhirnya menyerah dan meminta cerai dari Abian. Ze yang barusan bertengkar hebat dengan Abian dan bahkan meminta cerai. Ze pulang ke rumahnya dan langsung menemui Ashifa yang langsung curhat dengan Ashifa yang menangis di pelukan Ashifa. Dia memperlakukanku seperti itu selama pernikahan. Dia sangat manis berbicara pada mama dan semua orang. Tetapi nyatanya dia manusia yang sangat jahat yang memperlakukanku seperti ini. Dia tidak menganggapku ada di rumah. Kami tidak sekamar dan dia tidak menyentuhku seperti istri pada umumnya, ucap Ze yang menangis sungguh bukan dengan semua yang dirasakannya yang diadukannya pada Ashifa. Aku diam saja Kak Ashifa. Karena aku tidak mungkin bercerita pada keluarga kita. Aku diam memendam semua perlakuannya kepadaku. Aku sudah tidak sanggup harus menahan ini sendiri dan maknanya aku meminta untuk bercerai. Lanjut Ze yang mengeluarkan semua unek-uneknya yang bercerita pada Ashifa. Aku sangat mengerti Ze apa yang kamu rasakan, ucap Ashifa mengusap-usap pundak Ze. Sangat sakit Kak Ashifa. Dia membuat luka yang begitu sakit. Apalagi dia membawa Shira untuk masuk ke dalam kehidupan kami dan dia selalu membela Shira, lanjut Ze yang sudah tidak menutupi apa-apa lagi. Ternyata Ze yang diam-diam bercerita pada Ashifa di dalam kamar Ashifa. Ternyata ada Rafa yang berdiri di depan pintu yang mendengarkan semuanya dengan wajah Rafa yang sendu yang pasti tidak menyangka selama ini pernikahan adiknya seperti itu. Apa ini karma dari perbuatanku?
batin Rafa. Apa yang terjadi pada Z tidak ada bedanya pada Ashifa dulu. Aku juga memperlakukan Ashifa sangat buruk dan tidak pernah menerimanya sebagai istri. Ashifa juga hanya diam dan bahkan tidak berani mengadu kepada orang tuanya. Dia sering menangis karena kelakuanku dan sekarang Allah telah membalasnya melimpahkan semua kepada Z adik perempuanku. Semua yang terjadi karena perbuatanku dan Z yang mendapatkan karma itu, batin Abian yang baru sadar. Bahkan dari setiap perbuatannya pasti ada yang menanggungnya dan dia yang dulu yang jahat pada Ashifa dan sekarang adik perempuannya diperlakukan pria yang menikahinya seperti itu. Jadi Rafa merasa pantas disalahkan atas apa yang terjadi pada Z. Z istirahat di kamarnya setelah lelah menangis dan tidak ada yang tahu masalah Z kecuali Ashifa dan Z mengatakan kepada Ashifa untuk tidak memberitahu yang lain. Karena Z pasti sangat malu dengan rumah tangga yang dihadapinya. Setelan Z istirahat, Ashifa langsung ke kamarnya dan dikagetkan dengan keberadaan suaminya yang sudah ada di kamar. Kak Rafa kapan pulangnya? Tanya Ashifa heran dan memasuki kamar. Karena memang masih siang dan Rafa sudah pulang. Z ada di rumah. Tanya Rafa. Oh iya kak, dia sedang ada di kamar sedang beristirahat. Jawab Ashifa. Apa yang terjadi padanya? Tanya Rafa. Ashifa diam saja yang jika tidak mengatakan pada suaminya takut malah berbohong. Rafa menghela napasnya dan langsung menghampiri Ashifa dan memeluk Ashifa dengan erat. Ini semua salahku dan Z harus menanggung semua karma ini. Aku yang salah Ashifa, aku yang salah dan Z harus menanggung semuanya, ucap Rafa. Apa yang Kak Rafa katakan? Tanya Ashifa. Aku dulu memperlakukanmu seperti Abian memperlakukan Z dan sekarang Allah telah membalas semua perbuatan itu kepada Z. Semua karena kesalahanku kepadamu, ucap Rafa yang menyalahkan dirinya sendiri. Ashifa menghela napasnya dengan melepas pelukannya dari suaminya. Kak Rafa tahu masalah pernikahan Z dan Abian. Tanya Ashifa. Rafa menganggukkan kepalanya. Dan semua ini terjadi karena kesalahanku. Aku yang salah. Ini adalah karma dan Z yang menanggung karma itu, ucap Rafa. Kak Rafa ini bicara apa? Apa yang terjadi pada Z tidak ada hubungannya dengan masalah rumah tangga kita waktu itu, ucap Ashifa. Kak Rafa sudah berubah dan dulu hanya masa lalu dan kita tidak seharusnya mengungkit hal itu. Hal itu sudah menjadi cerita dulu dan sekarang apa yang terjadi pada Z tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi dulu Kak Rafa. Kita hanya berdoa saja semoga yang terbaik untuk Z dan juga Kak Abian, ucap Ashifa yang berusaha untuk menenangkan suaminya. Bersambung, terima kasih.